agar perpanjangan SIM, STNK, TNKB ini cukup sekali aja seumur hidup. Seperti KTP, supaya tidak membebani masyarakat. Karena ini kan hanya untuk kepentingan vendor ini. Ini selembar SIM, ukurannya tidak seberapa, STNK juga tidak seberapa, tapi biayanya sangat luar biasa, ya kan begitu. Dan itu dibebankan kepada masyarakat. Dan saya minta dalam forum ini agar dikaji ulang. Perpanjangan SIM, STNK, TNKB cukup sekali. Supaya meringankan beban masyarakat. Sama dengan kayak KTP gitu loh. KTP itu kan berlaku seumur hidup, cukup sekali. SIM juga harus begitu, berlaku seumur hidup. Kalau terjadi pelanggaran cukup dibolongin aja. 3 kali dibolongin sudah. Tidak perlu lagi sekian tahun lalu kemudian bisa mendapatkan lagi SIM. Jadi jangan ada perpanjangan gitu, supaya meringankan beban masyarakat yang dalam kondisi yang sangat susah saat ini. Jadi dalam forum ini saya minta kembali itu dikaji ulang. Dulu pernah saya usulkan itu. Oleh Pak Kapolri akan melakukan evaluasi. Dan saya minta Pak Kakor Lantas agar dikaji dan diusulkan ulang. Perpanjangan SIM, perpanjangan STNK itu cukup sekali. Karena ini hanya untuk kepentingan vendor, Pak, hanya kepentingan pengusaha. Ada juga maklar-maklar di sana yang bermain, ya, terkait menyangkut masalah pengadaan ini. Sebutlah namanya Panji, itu terkenal sekali tuh, Korlantas itu. Siapa ini Panji ini? Ya kan gitu. Itu cukup banyak laporannya itu. Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Kakor Lantas, Pak Aan, serta seluruh pejabat Korlantas yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami paparan yang disampaikan Pak Aan tadi ya, terkait masalah pengamanan, arus lalu lintas, pengadaan alat maksus, PNBP dan sebagainya. Pak Aan, memang kita memahami betul ya, anggota-anggota Lantas ini menjelang hari-hari libur nasional ya. Apalagi di bulan Desember ini Natal dan Tahun Baru. Tentunya memang kita harapkan betul ya, agar arus mudik dan balik masyarakat mendapatkan kenyamanan ya, tidak ada antrian dan sebagainya. Nah, dalam konteks itu kita berharap betul ya, anggota-anggota di jalanan ya, dan saya memahami itu kerjanya sangat berat. Saya mengapresiasi, menghargai kerja-kerja Lantas ya, sungguh sangat berat. Tapi itulah tugas dari negara yang diberikan dan sedapat mungkin dijalankan secara profesional. Ada hal yang memang dari dulu kita soroti ya, menyangkut masalah beberapa kejadian-kejadian yang ada ya, misalnya kejahatan di jalanan yang terkadang tidak terdeteksi ya. Nah, apakah dari Lantas ini sudah berapa CCTV yang dipasang khususnya daerah-daerah yang potensi atau di jalanan-jalanan yang potensi terjadinya kejahatan-kejahatan, apakah seperti begal dan sebagainya ya. Dan saya kira ini menjadi perhatian ya, karena banyak kejahatan-kejahatan di jalanan yang terkadang dilakukan dan itu banyak merugikan masyarakat ya. Itu satu ya. Yang kedua, dalam forum rapat ini pernah juga saya menyampaikan waktu masih Pak Firman dulu ya, terkait masalah PNBP.
saya meminta betul ya PNBP dari Korlantas ini dan juga ke Kapolri ketika itu agar dikembalikan sepenuhnya ke Korlantas. Karena kita sadar betul bahwa pengadaan dan modernisasi Almatsus dan Sarpras ya, di Korlantas ini memang sangat membutuhkan biaya. Tadi dijelaskan bahwa belanja modal barang itu didasarkan hanya diambil dari PNBP. Kalau target PNBP 2024 di sini saya lihat itu hanya sekitar 7 triliun ya. 7T, 7,6T. 9 ya, target. Itu target. Realisasinya 7,6. Ya kan begitu? Ya kan kita bicara masalah realisasi bukan target. Jadi realisasi 7,6. Yang masuk ke Korlantas 4, sekian, 4,6. Ini kan kalau realisasi 7,6 ini diserahkan ke Korlantas semua, maka ini masih terbuka ruang ya untuk masalah pengadaan modernisasi Almatsus dan Sarpras. Tapi Pak Korlantas di Aslok juga saya lihat banyak pengadaan kendaraan-kendaraan yang ada di sana itu yang sampai saat ini belum didistribusikan ke daerah-daerah. Kenapa itu bisa terjadi? Saya pernah dulu ya, minta waktu masih Pak Firman, saya minta supaya kendaraan-kendaraan itu didistribusikan. Ke Sulawesi Tengah pernah saya minta, ya karena di sana memang kekurangan ya, masalah kendaraan operasional dan sebagainya. Sedapat mungkin ini jangan menjadi barang rongsokan di sana, Pak. Tinggal begitu saja, karena kalau kendaraan-kendaraan itu tinggal lama di situ itu bisa jadi kendaraan rongsokan nantinya, tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Namun di sisi lain juga saya menyoroti Pak Firman, ya, banyak informasi-informasi yang masuk ke kita terkait masalah pengadaan ini, ya, yang terkadang juga belum menjadi kebutuhan kepolisian di Korlantas, tapi itu sudah diadakan. Ada juga maklar-maklar di sana yang bermain, ya, terkait menyangkut masalah pengadaan ini. Sebutlah namanya Panji, itu terkenal sekali tuh Korlantas itu. Siapa ini Panji ini? Ya kan gitu. Itu cukup banyak laporannya itu. Ya. Katanya ada ini yang banyak memainkan itu masalah sehingga terkadang tidak sesuai dengan spek, tapi itu diadakan karena ada kedekatannya apa dekat dengan Pak An atau siapa di sana. Saya tidak tahu ini orang ini. Banyak laporannya. Yang kedua, ini untuk perbaikan. Masalah PNBP. Dulu saya pernah menyoroti menyangkut masalah perpanjangan SIM, STNK dan TNKB. Karena kalau lihat realisasi atau target dari perpanjangan SIM, STNK dan TNKB ini tidak seberapa. Tapi terkadang ini membuat masyarakat juga yang sering dalam hal pengurusan perpanjangan ini itu mengalami di satu sisi banyak hambatan-hambatan yang ada di situ, dan saya pernah usulkan agar perpanjangan SIM, STNK, TNKB ini cukup sekali aja seumur hidup. Seperti KTP, supaya tidak membebani masyarakat. Karena ini kan hanya untuk kepentingan vendor ini. Ini selembar SIM, ukurannya tidak seberapa, STNK juga tidak seberapa, tapi biayanya sangat luar biasa, ya kan begitu. Dan itu dibebankan kepada masyarakat. Dan saya minta dalam forum ini agar dikaji ulang. Perpanjangan SIM, STNK, TNKB cukup sekali supaya meringankan beban masyarakat.
Sama dengan kayak KTP gitu loh. KTP itu kan berlaku seumur hidup, cukup sekali. SIM juga harus begitu, berlaku seumur hidup. Kalau terjadi pelanggaran cukup dibolongin aja, 3 kali dibolongin sudah. Tidak perlu lagi sekian tahun lalu kemudian bisa mendapatkan lagi SIM. Jadi jangan ada perpanjangan gitu, supaya meringankan beban masyarakat yang dalam kondisi yang sangat susah saat ini. Jadi dalam forum ini saya minta kembali itu dikaji ulang. Dulu pernah saya usulkan itu. Oleh Pak Kapolri akan melakukan evaluasi. Dan saya minta Pak Kakor Lantas agar dikaji dan diusulkan ulang. Perpanjangan SIM, perpanjangan STNK itu cukup sekali. Karena ini hanya untuk kepentingan vendor Pak, hanya kepentingan pengusaha. Bukan untuk mengejar target PNBP. Saya kira itu pimpinan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suding. Nanti kawan-kawan kita